Ternyata Benny Murdani punya jimat yang bukan barang sembarangan. Jimat apakah itu? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku Tri Sutrisno, Panglima ABRI sesuai prediksi yang diterbitkan Litbang Kompas pada tanggal 29 Februari tahun 1988. Bertempat di Plaza Markas Besar ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur, digelar sebuah upacara kemiliteran. Hari itu, Jenderal Leonardus Benyamin Murdani atau akrab dipanggil Jenderal Benny Murdani menyerahkan jabatan Panglima ABRI kepada penggantinya Jenderal Tri Sutrisno. Maka, dengan diserah terimakannya jabatan orang nomor 1 di ABRI atau TNI, terjadi alih generasi dalam kepemimpinan ABRI. Upacara kemiliteran itu sendiri yang digelar secara sederhana berlangsung lancar dan hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Dalam upacara itu hadir sejumlah besar menteri, para kepala staf angkatan, dan Polri, pejabat teras ABRI termasuk para pangdam atas militer negara sahabat serta undangan lainnya. Jenderal Benny Murdani sebagai salah seorang yang ikut menyiapkan dan menuntaskan alih generasi dalam jajaran ABRI dalam sambutannya menyatakan kebanggaan dan kegembiraannya. Saya ingin menyatakan kebanggaan saya, bahwa dalam 5 tahun terakhir ini jiwa juang TNI telah dapat dibulatkan perwujudannya dalam dada setiap prajurit ABRI, sehingga akhirnya dengan penuh kepercayaan jajaran kepemimpinan ABRI dapat diserahkan pula dengan bulat kepada prajurit-prajurit TNI dari generasi baru, kata Benny dalam kata sambutannya. Benny juga menegaskan peristiwa pagi itu sungguh amat penting bagi ABRI karena merupakan tanda tuntasnya alih generasi yang secara bertahap telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, dalam upacara tersebut, Benny Murdani menunjukkan sikap koreknya sebagai prajurit ketika upacara akan berakhir. Benny Murdani tiba-tiba berbalik dan memberi hormat militer kepada Jenderal Tri Sutrisno. Peristiwa ini menarik perhatian segenap hadirin dan mereka yang membawa kamera pun membidik suasana yang mengesankan tersebut. Selesai upacara resmi di Plaza, Pangap lama dan baru membaur ke tempat hadirin dan menerima ucapan perpisahan dan selamat dari para sesepuh ABRI antara lain tampak Jenderal Maraden Panggabean, TB Simatupang, Surono, Sumitro, dan lain-lainnya, tapi Jenderal M. Jusuf tidak tampak. Selanjutnya acara ramah tamah berpindah ke gedung utama Mabes ABRI. Benny Murdani yang menerima ciuman dari para ibu. Kemudian bersama Pangap baru berfoto resmi dengan para pejabat teras ABRI. Siang harinya acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga ABRI. Dari Nyonya Murdani kepada Nyonya Tri Sutrisno, acara ini dihadiri Nyonya Tin Soeharto dan Nyonya Karlina Wirahadikusumah. Pada saat-saat menunggu acara itu, Jenderal Murdani mengajak para awak dari pramugari pesawat Hercules VIP yang biasa dipakainya untuk berfoto bersama di ruang kerja Pangap. Benny Murdani juga membawa mereka masuk ke ruang dalam untuk melihat tempat istirahat. Nyonya Ahmad Yani juga menemuinya di ruang kerja tersebut dan bercakap-cakap santai serta penuh guton. Tidak lama, Pangap Jenderal Tri Sutrisno juga masuk ke ruang itu. Ia mengatakan bahwa akan lebih banyak berkantor di Mabes ABRI di Jalan Merdeka Barat, Markas Cilangkap, kata Jenderal Tri mungkin hanya untuk briefing resmi saja. Ketika ditanya soal helikopter Super Puma yang tampak di plaza, Jenderal Tri mengatakan itu hanya disiapkan bila terjadi kemacetan lalu lintas, karena sesudah semua acara di Cilangkap selesai, mantan Pangap dan Pangap baru akan diterima Presiden Soeharto. Dalam kesempatan itu, Jenderal Benny Murdani juga sempat ditanya soal tongkat komando yang tidak diberikan kepada Jenderal Tri. Sambil tertawa, Jenderal Benny Murdani mengatakan bahwa tongkat itu tidak akan diberikan kepada siapapun. Sebab itu jimat saya, kalau tongkat komando resmi Pangap, yang itu, kata Benny sambil menunjuk ke arah tongkat komando yang tersimpan di almari kaca berhadapan dengan meja kerja. Menurut Jenderal Benny, tongkat komando yang dia pegang dulunya yang dipakai Kolonel Ignatius Slamet Riyadi sewaktu tertembak dan gugur di Ambon. Slamet Riyadi adalah perwira yang menggagas terbentuknya Kopassus, Satuan Pasukan Khusus tempat Benny dibesarkan. Tongkat itu yang dipakai beliau memberi aba-aba maju, kata Benny sembari memperagakan dengan tangannya. Di ruang kerja itu juga datang bekas atas militer Amerika Serikat Josh Benson. Lalu terlibat dalam percakapan kecil.
Dari Cilangkap, kedua jenderal naik mobil dinas Pangap ke Jalan Cendana menemui Presiden Soeharto dan melaporkan telah berlangsungnya acara serah terima. Tiba di kediaman Presiden, Jenderal Tri Sutrisno mendahului turun dan langsung disambut laporan Komandan Kompleks Kawal Kepresidenan. Baru kemudian Jenderal Beni menyusul turun. Seusai pertemuan dengan Kepala Negara, Jenderal Beni lebih dulu memberi keterangannya kepada wartawan. Karena katanya dia berusia lebih tua, dia menyampaikan terima kasih karena selama 5 tahun kurang 1 bulan, ia diberi kepercayaan memimpin ABRI. Itu suatu kepercayaan yang besar. Berapa manusia Indonesia yang dipercayai memimpin ABRI? Belum ada 10, ujar Beni usai bertemu Soeharto.